Bagaimana kita bisa menentukan keadaan rohani mana yang telah kita capai di antara 3 keadaan spiritual yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam? Apakah kita telah mencapai keadaan nafsu ammarah, nafsu lawamah, atau nafsu mutmainnah? Selanjutnya, bagaimana kita bisa memastikan apakah keadaan rohani kita membaik atau tidak? Huzur bersabda, nafsu ammarah mengacu pada jiwa yang mengajak pada keburukan. Karena alasan inilah Hadrat Yusuf alaihissalam berdoa untuk tetap terlindung dari keadaan nafsu ammarah. Jika dukungan Allah Ta'ala tidak bersama beliau, beliau bisa terbawa ke perbuatan jahat, beliau bisa pergi kepada wanita yang berusaha memikatnya. Ini berarti bahwa nafsu ammarah adalah ketika fikiran atau niat jahat muncul dari dalam hati Anda. Ketika Anda meninggalkan fikiran dan niat seperti itu, Anda pada dasarnya melawan keadaan nafsu ammarah. Lalu apa itu keadaan nafsu lawamah? Itu adalah ketika hati Anda mencela dirinya sendiri. Itu adalah ketika hati merasa bahwa ini adalah perbuatan buruk yang telah saya lakukan dan seseorang mulai membenci perbuatan tersebut. Ketika seseorang mengembangkan pemikiran ini, maka anggaplah bahwa Anda telah melewati keadaan nafsu ammarah dan telah memasuki keadaan nafsu lawamah. Dalam keadaan ini, hati dan pikiran manusia memberitahu diri sendiri untuk meninggalkan perbuatan buruk yang sebelumnya mereka lakukan. Kemudian untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengatakan bahwa Anda harus mengembangkan pemikiran dalam fikiran Anda bahwa perbuatan buruk ini tidak bermoral dan Anda harus memiliki tekad dalam diri Anda bahwa Anda tidak akan melakukan perbuatan ini lagi. Kemudian berdoalah untuk tetap teguh dalam hal ini. Tinggalkan lingkungan yang menyebabkan Anda melakukan perbuatan buruk. Jika Anda memiliki teman yang melakukan hal-hal yang keliru, jangan berteman dengan mereka. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang memberi Anda nasihat yang salah. Ini adalah cara-cara untuk melindungi diri dari keburukan seperti itu. Ketika Anda melakukan ini, maka anggaplah bahwa Anda berada dalam keadaan nafsu lawamah, di mana hati seseorang mencela dirinya sendiri karena melakukan sesuatu yang salah. Ketika berpikir bahwa apa yang Anda lakukan itu salah, berkembang dalam pikiran Anda, inilah keadaan nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah adalah ketika Anda meninggalkan segala sesuatu yang lain dan hanya memiliki rasa takut kepada Allah dalam hati Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda hanya memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala atau Anda juga memiliki rasa takut kepada orang lain? Apakah Anda melaksanakan salat 5 waktu karena rasa takut dan cinta kepada Allah Ta'ala atau Anda melakukannya semata-mata di saat Anda membutuhkan? Misalnya ketika Anda berpikir, hari ini saya membutuhkan ini dan itu, jadi saya perlu berdoa. Atau semoga Allah membantu saya lulus ujian, atau saya memiliki proyek ini dan itu, semoga Allah memberkati pekerjaan saya sehingga saya mendapatkan manfaat maksimal darinya, atau semoga saya mendapat pekerjaan yang baik. Orang-orang berdoa untuk hal-hal seperti itu, tetapi orang-orang tidak berdoa untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan cinta Allah Ta'ala, orang seperti itu memasuki keadaan nafsu mutmainnah. Seseorang dapat menilai diri mereka sendiri apakah mereka telah mencapai keadaan itu atau belum. Dan setelah mereka mencapai keadaan itu, mereka harus tetap teguh dalam keadaan itu. Ketika ini terjadi, Hadrat Rasulullah dan Hadrat Masih Maud juga telah menjelaskan bahwa ketika seseorang berusaha dalam pencarian dan kemudian mulai mencintai Allah Ta'ala, tugas-tugas duniawi orang tersebut akan secara otomatis mulai membuahkan hasil. Ketika seseorang melepaskan diri dari kecenderungan duniawi dan membangun hubungan semata-mata dengan Allah Ta'ala sambil hidup di dunia ini, yaitu ketika seseorang melaksanakan tugas-tugas duniawi mereka dan mencintai Allah, maka orang seperti itu mencapai kepuasan hati dan bahkan tidak lagi memikirkan keburukan. Seseorang menjadi jauh dari nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Kemudian seseorang harus menilai diri mereka sendiri. Tidak ada yang dapat menentukan keadaan apa yang Anda alami kecuali diri Anda sendiri. Anda harus menilai diri sendiri dan memastikan apakah Anda telah mencapai tahap akhir atau belum. Tahap akhir sangat sulit dicapai. Anda mengalami naik turun atau Anda mungkin mencapai tingkat tinggi, kemudian jatuh ke tingkat yang lebih rendah, lalu naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, hanya untuk jatuh lagi ke tingkat yang lebih rendah. Ada permainan ular tangga di mana seseorang naik dan turun. Seperti itu juga seseorang individu memainkan permainan yang sama dengan jiwanya. Jika Anda menang dalam permainan ini dan Anda mencapai puncak, maka Anda telah mencapai keadaan nafsu mutmainnah. Itu tergantung pada berapa banyak angka yang Anda dapatkan pada dadu. Anda juga mungkin mendapat 6, 9, atau 8 ketika Anda melempar dadu dan Anda terus naik berdasarkan angka yang Anda dapatkan. Jika Anda mendarat di mulut ular, maka Anda akan jatuh. Dengan demikian, seseorang hanya bisa mencapai puncak melalui keberuntungan dan tahap puncak adalah tahap nafsu mutmainnah.